Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Jadi di sini saya Zaki Agustian dari kelas 12 3. Saya akan menjelaskan materi sejarah mengenai masa kependudukan Jepang di Indonesia. Langsung saja ke videonya. Dan kita ketahui bahwa dulunya bangsa Jepang itu pernah menjajah wilayah Indonesia, tepatnya pada tahun 1942 sampai 1945. Nah, Jepang menjajah wilayah Indonesia itu hanya dalam waktu 3 tahun saja. Tetapi dalam 3 tahun ini, faktanya penjajahan Jepang itu lebih menyusahkan rakyat Indonesia. Ya, banyak yang lebih menderita ketimbang penjajahan dilakukan oleh bangsa Belanda. Lantas, peristiwa apa saja sih yang terjadi pada peristiwa masa kependudukan Jepang di Indonesia? Namun pada saat itu Belanda harus mengalami kekalahan oleh Jepang tepatnya pada saat Perang Dunia Kedua, sehingga menyebabkan Belanda terbebas dari Indonesia, sementara Jepang masuk ke wilayah Indonesia dan menguasai hampir seluruh wilayah Indonesia. Nah, saat ini saya sudah mengunjungi tempat militer bersejarah di Cimahi, yaitu Kodim 069 yang letaknya itu di Gatot Subroto. Nah, sebenarnya Kodim itu bukanlah milik Indonesia. Nah, pada saat itu, Kodim itu dibangun oleh bangsa Belanda yang menjajah Indonesia. Tujuannya itu adalah untuk meningkatkan kapabilitas armada mereka, melatih kenil, dan juga sebagai penyimpanan resource atau sumber daya mereka dalam berperang. Namun, Jepang saat itu berhasil mengalahkan Belanda tepatnya pada tanggal 8 Maret tahun 1942. Nah, pada saat itu membuat Belanda harus terdampak dari wilayah Indonesia, dan Jepanglah yang menguasai wilayah Indonesia. Sehingga pada saat itu Jepanglah yang berhasil menguasai seluruh wilayah Indonesia. Nah, pada saat itu Jepang membagi 3 wilayah utama di Indonesia menjadi kekuatan utamanya. Yang pertama itu berpusat di wilayah Sumatera, yang kedua itu berpusat di wilayah Jawa dan Madura, dan ketiga itu berpusat di wilayah Sulawesi dan Kalimantan. Lantas, peran apa sih empat militer ini atau Kodim ini terhadap Jepang? Yang pertama sebagai markas militer dan pelatihan militer. Saat Perang Dunia Kedua, Jepang membutuhkan kekuatan armada yang besar dan personil dengan jumlah yang banyak, sehingga mereka banyak membantu orang-orang Indonesia dan bahkan membuat kemiliteran baru, yaitu PETA atau pasukan pembela tanah air, untuk melawan sekutu dalam memenangkan Perang Dunia Kedua. Yang kedua ini sebagai camp tahanan perang, jadi sebagai tempat bagi tahanan perang dan rakyat Indonesia yang berkhianat atau tahanan-tahanan dari negara-negara lain yang memberontak. Mereka itu akan dipekerjakan paksa sehingga mereka mati kelaparan. Dan yang ketiga itu ada pusat logistik. Nah, di sini tuh Jepang tuh semacam menyimpan berbagai macam persediaan perang, baik itu senjata, obat-obatan, dan amunisi perang. Bahkan Jepang juga di sini tuh membuat terowongan atau bunker sebagai upaya pertahanan diri. Baik, yang hasil pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.